Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kalau begitu, aku akan membawamu ke tingkat lain untuk memeriksa boneka. Pria parubaya itu segera menjawab dengan patuh. Setelah itu, dia keluar dari ruangan, lalu melambaikan lencana logamnya untuk menutup gerbang sebelum berjalan ke formasi teleportasi tempat mereka berasal. Han Li mengikuti, namun saat mereka hendak melangkah ke formasi, semburan dengungan terdengar, diikuti beberapa sosok humanoid muncul di tengah kilatan cahaya putih. Ekspresi pria parubaya itu sedikit goyah saat melihat ini, dan dia mengintip ke dalam formasi, di mana ekspresinya segera menjadi sedikit gelap. Orang-orang yang baru saja muncul dalam formasi terdiri dari 4 penjaga iblis lapis baja hitam, seorang lelaki tua berjubah brokat, dan seorang wanita muda berjubah biru. Pria tua itu berada di tahap transformasi dewa, sedangkan wanita muda itu berada di tahap formasi inti dan cukup cantik. Namun, dia memiliki lapisan pola iblis hitam di sekujur tubuhnya untuk membatasi basis kultivasinya, jelas menunjukkan bahwa dia adalah seorang budak yang baru tiba. Han Li secara refleks menyapu indera spiritualnya ke arah wanita muda itu, di mana murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi dengan tidak percaya. Ekspresi pria tua itu juga menjadi gelap saat melihat pria parubaya, setelah itu dia menyapa dengan senyum palsu. Salam, penjaga toko Fang, apakah Anda membawa tamu ini ke sini untuk memilih beberapa budak? Jika tidak ada dari mereka yang menyukainya, saya punya beberapa budak baru yang mungkin menarik baginya. Tidak perlu untuk itu. Senior Han lebih tertarik pada Devil Crystal Puppets, jadi kamu bisa menyimpan budakmu untuk dirimu sendiri, penjaga toko Huang, jawab setengah baya dengan suara dingin, dan mereka jelas tidak berhubungan baik. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah setelah mendengar ini sebelum dia menoleh ke Han Li dengan hormat. Maafkan saya atas kekasaran saya, Senior Han. Jika Anda tertarik dengan boneka, saya punya beberapa yang luar biasa yang bisa saya tunjukkan kepada Anda. Apa yang kamu coba lakukan, penjaga toko Huang? Aku melayani Senior Han, dan aku memiliki lebih dari cukup boneka kristal iblis dalam koleksiku untuk dipilih Senior Han, jadi kamu harus fokus pada apa yang kamu lakukan. Ambil ini budak barumu, dan budak ini tidak memiliki jejak ki jahat di tubuhnya. Dia bukan dari alam suci kita. Pria parubaya itu berseru sambil mengalihkan perhatiannya ke wanita muda itu. Hehe, apakah kamu baru saja mengetahuinya? Wanita ini bukan budak biasa, dan aku berusaha keras untuk mendapatkannya. Mengesampingkan itu untuk saat ini, aku telah melihat boneka kristal iblis yang kamu miliki. Mereka mungkin saja cukup untuk membodohi beberapa makhluk tahap jiwa baru lahir, tetapi pasti akan menghina mata Senior Han, penjaga toko Huang terkekeh. Beraninya kamu. Pria parubaya itu segera mengamuk, namun, Han Li yang tiba-tiba mengangkat tangan dan menyela, kita akan berbicara tentang boneka kristal iblis nanti. Berapa harga yang kamu jual untuknya? Aku akan mengambilnya. Han Li menunjuk ke arah wanita muda berjubah kuning saat dia berbicara. Maafkan saya, Senior, tapi dia sudah diambil oleh orang lain, jadi saya tidak akan bisa menjualnya kepada Anda, kata pria tua itu dengan senyum minta maaf. Oh, bisakah budak dipesan di Myriad Slave Tower? Han Li bertanya sambil menoleh ke pria parubaya di sampingnya. Sama sekali tidak. Pagoda kami selalu beroperasi berdasarkan siapa cepat dia dapat. Penjaga toko Huang, mengapa Anda tidak menjual budak ini kepada Senior Han? Apakah Anda khawatir dia tidak akan mampu membelinya? Pria parubaya itu bertanya sambil tersenyum. Ini adalah seorang budak yang diminta oleh Senior Zhao Wenhao. Jika saya menyerahkannya kepada orang lain, siapa yang akan menjawab Senior Zhao? Pria tua itu membentak. Apa? Budak ini diminta oleh Senior Zhao.
Pria parubaya itu menarik napas tajam setelah mendengar ini sebelum menoleh ke wanita muda itu dengan ekspresi ragu-ragu. Siapa Zhao Wenhao ini? Han Li bertanya dengan tenang. Pria parubaya itu sedikit goyah sebelum menjawab dengan senyum yang dipaksakan, Zhao senior adalah tuan dari keluarga Zhao. Tidaklah bijaksana untuk menyinggung perasaannya hanya karena budak tahap formasi inti. Tuan keluarga Zhao, dia pasti juga seorang kultivator spatial tempering. Bagaimanapun, aku akan membawanya. Jika dia keberatan, maka dia bisa datang dan menemukanku sendiri, jawab Han Li dengan senyum dingin. Ekspresi pria parubaya dan pria tua itu berubah setelah melihat ini. Pria parubaya itu masih ingin mengatakan sesuatu lebih jauh, tetapi Han Li tiba-tiba melangkah maju dan muncul di antara 4 penjaga lapis baja dalam sekejap, lalu mengulurkan tangan untuk meraih lengan wanita muda itu sebelum muncul kembali di tempat aslinya dalam sekejap. Semuanya telah terjadi dalam rentang hanya satu nafas. Pria tua itu sedikit terhuyung-huyung sebelum segera meluapkan amarahnya. Apa artinya ini, senior? Apakah Anda berencana untuk mengambil budak dari pagoda kami dengan paksa? Anda mungkin makhluk tahap tempering spasial, tetapi pagoda kami juga tidak boleh dikacaukan. Keempat penjaga jahat buru-buru mengangkat senjata dengan waspada, dan pria parubaya itu secara refleks mundur beberapa langkah sebelum membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Adapun wanita muda berjubah kuning, dia menatap Han Li dengan ekspresi bingung. Han Li benar-benar mengabaikan ancaman pria tua itu dan langsung menyuntikkan gumpalan kekuatan sihir ke tubuh wanita muda itu melalui lengannya, di mana ekspresinya berubah drastis. Tidak salah lagi, itu benar-benar seni kultivasi. Jika kamu tidak dapat membuat keputusan tentang ini, diamlah. Aku akan menemukan orang lain yang dapat membuat keputusan untuk diriku sendiri. Han Li mendengus dingin sebagai seorang yang sangat aura menakutkan meletus dari tubuhnya, mengambil 2 makhluk jahat tahap transformasi dewa dan melemparkan mereka kembali lebih dari 100 kaki. Hanya setelah punggung mereka menabrak dinding pagoda barulah mereka berhasil menenangkan diri, tetapi wajahnya menjadi sangat pucat, dan matanya dipenuhi keheranan. Adapun 4 penjaga jahat, mereka langsung terbanting ke tanah dan dilumpuhkan oleh aura yang menghancurkan. Han Li telah berusaha untuk melindungi wanita muda berjubah kuning itu, jadi dia tetap tidak terpengaruh, tapi dia juga benar-benar kaget. Aura yang memancar dari tubuh Han Li terus membengkak secara drastis, dan meliputi seluruh pagoda. Semua batasan di pagoda mulai bergetar di hadapan auranya yang menakutkan, dan sirene yang keras mulai meraung. Keributan yang begitu keras secara alami menyiagakan makhluk jahat yang lebih kuat di pagoda. Ada 2 lelaki tua jahat yang bermeditasi di ruang rahasia di tingkat tertinggi pagoda, dan begitu merasakan aura ini, mereka segera melompat sebelum terbang keluar dari ruang rahasia secepat mungkin. Beberapa saat kemudian, sepasang pria tua tahap tempering spasial telah muncul di hadapan Han Li, dan mereka dengan hormat menyebut Han Li sebagai penguasa jahat tepat di depan mata ragu kedua pemilik toko. Pada titik ini, Han Li telah menarik auranya yang sangat besar, dan dia menilai 2 pria tua tahap tempering spasial dengan dingin ketika dia berkata, "Saya ingin membelinya. Apakah Anda keberatan?" Tentu saja tidak merupakan suatu kehormatan besar baginya untuk menarik minat Raja Iblis yang terhormat seperti Anda, senior. Jika Anda menginginkannya, Anda dapat memilikinya secara gratis, kata salah satu pria tua, dan rekannya mengangguk setuju. Keduanya secara alami menyadari bahwa semua Raja Iblis adalah monster tua yang telah hidup selama ratusan ribu tahun, dan kebanyakan memiliki kepribadian yang sangat aneh. Jadi mereka pasti tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Hehe, tidak benar bagiku untuk mengambilnya secara gratis. Ini beberapa batu iblis. Selain itu, ada hal lain yang ingin aku diskusikan dengan kalian berdua.
Han Li terkekeh sambil mengangkat lengan baju untuk melepaskan gelang penyimpanan yang diisi dengan batu setan. Salah satu lelaki tua menangkap gelang penyimpanan itu, dan dia tidak berani mengembalikannya, jadi dia hanya bisa menyimpannya. Apa yang bisa kami lakukan untukmu, senior, selama masih dalam kemampuan kami pasti tidak akan menolak. Aku punya hal lain yang harus aku tangani untuk saat ini. Jadi kita akan membicarakannya nanti. Aku harap pagodamu akan memuaskanku lagi ketika aku kembali lagi nanti, kata Han Li. Begitu suaranya menghilang, cahaya hitam meletus dari tubuhnya, menyapu wanita muda berjubah kuning itu sebelum terbang menuju salah satu dinding pagoda sebagai seberkas cahaya. Ledakan yang menggema terdengar, dan seberkas cahaya dengan mudah menembus batasan di dinding sebelum menghilang. Kedua pria tua tahap tempering spasial hanya bisa bertukar senyum masam setelah melihat ini. Meskipun Myriad Slave Tower tidak kekurangan tetua setingkat Raja Iblis, tidak ada makhluk yang begitu kuat di cabang kota Illusion Night. Dengan demikian, dua pria tua tahap tempering spasial secara alami tidak berani menyinggung Han Li ketika mereka tidak tahu apa-apa tentang dia. Dalam arti tertentu, penguasa jahat yang asal-usulnya tidak diketahui bahkan lebih layak ditakuti di mata mereka daripada para patriark dari 4 keluarga besar. Begitu Han Li pergi, lelaki tua berjubah brokat itu buru-buru berjalan menuju sepasang makhluk jahat tahap tempering spasial. Tetua, budak yang baru saja diambil telah dipesan oleh tuan keluarga Zhao. Jika kita membiarkan senior itu membawanya pergi begitu saja, maka aku tidak akan bisa menjawab keluarga Zhao. Dia dipesan oleh Zhao Wenhao. Itu memang cukup merepotkan. Apakah kamu sudah mengambil deposit darinya? Salah satu lelaki tua bertanya ketika alisnya sedikit berkerut. Tidak. Tapi dia datang ke pagoda kami beberapa bulan yang lalu dan secara khusus meminta seorang kultivator perempuan manusia muda di tahap formasi inti atau lebih tinggi, dan dia menyatakan kesediaan untuk mengeluarkan sejumlah besar batu iblis untuk budak seperti itu. Ada preseden dari pengaturan serupa dibuat di masa lalu, jadi saya setuju, pria tua berjubah brokat itu buru-buru menjelaskan. Mungkin begitu. Tapi tidak ada deposit yang dikeluarkan, jadi kami tidak berkewajiban untuk menjualnya ke keluarga Zhao. Jika dia bersikeras untuk mendapatkan budak sesuai spesifikasinya, maka kita hanya perlu meluangkan waktu untuk mencari satu lagi untuknya, kata lelaki tua tahap tempering spasial lainnya sambil membelai janggutnya. Memang, kami akan menyerahkan kepada Anda untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Zhao. Jangan menyinggung keluarga Zhao, tapi pasti juga tidak menimbulkan kemarahan senior Han itu. Kami berdua harus kembali untuk bermeditasi sekarang, kami akan menyerahkan semuanya kepada kalian berdua, kata lelaki tua tahap tempering spasial pertama sebelum mereka berdua melangkah ke formasi teleportasi terdekat bersama-sama. Iya, tetua, ekspresi lelaki tua berjubah brokat itu cukup tegang. Tetapi lelaki parubaya itu sangat menikmati kemalangannya saat keduanya membungkuk serempak. Ngomong-ngomong, jika senior Han itu kembali ke pagoda kami, maka segera beritahu kami agar kami dapat merawatnya secara langsung, salah satu tetua menginstruksikan tepat saat formasi teleportasi akan diaktifkan. Iya, kedua penjaga toko itu sekali lagi membungkuk dengan hormat, diikuti oleh sepasang tetua menghilang dari formasi di tengah kilatan cahaya putih. Hehe, sepertinya tanganmu akan penuh dengan kakak Huang. Karena itu, kamu memiliki ikatan yang kuat dengan keluarga Zhao, jadi aku yakin kamu akan bisa menangani ini. Pria parubaya itu tertawa kecil, sebelum juga berteleportasi. Ekspresi pria tua berjubah brokat semakin gelap, dan dia berdiri di tempat untuk waktu yang lama sebelum menggerutu. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain mengunjungi keluarga Zhao untuk menjelaskan situasinya dan menemukan budak yang sesuai dengan persyaratannya, tapi itu tidak akan mudah. Sementara itu, Han Li sudah naik kereta kecil yang ditarik binatang dengan wanita muda berjubah kuning, dan kereta itu melaju di sepanjang jalan.
Han Li duduk di tengah gerbong, bermeditasi dengan mata terpejam, sementara wanita muda berjubah kuning meringkuk di sudut, diam-diam menilai Han Li dengan ekspresi ketakutan. Mengikuti apa yang terjadi di Myriad Slave Tower, dia secara alami sudah menyadari bahwa Han Li adalah seorang raja yang jahat. Namun, penampilan muda dan biasa Han Li mengejutkannya. Bagaimanapun, makhluk tahap integrasi tubuh adalah sesuatu yang dia tidak pernah berpikir akan dia temui. Dengan dia sebagai tuannya, jejak harapan terakhir yang dia simpan untuk melarikan diri benar-benar pupus. Karena itu, dia jatuh ke dalam keadaan ngeri dan putus asa, dan dia bergidik membayangkan kengerian yang tak terkatakan menunggunya. Han Li tidak menggunakan teknik rahasia apapun untuk mengumpulkan pikiran wanita muda itu, tapi dia bisa menebak secara kasar apa yang dia pikirkan. Dia tampak cukup tenang dan terkumpul, tetapi emosinya juga dalam keadaan kacau, dan bayangan kecantikan berjubah putih muncul di benaknya berulang kali. Beberapa gambar cukup buram dan tidak jelas, sementara yang lain sangat jernih, seolah-olah baru diambil sehari yang lalu. Bahkan dengan ketabahan mental Han Li, dia tidak bisa menahan emosinya yang terombang-ambing oleh gambar-gambar ini. Namun, dia tidak secara paksa menghilangkan gambar-gambar ini melalui penggunaan teknik rahasia apapun, dan hanya menikmati sensasi pahit kehilangan orang yang dicintai. Setelah beberapa lama, gerbong akhirnya berhenti, dan suara hormat pengemudi terdengar dari luar. "Senior, kami telah tiba di tujuan yang Anda minta." Han Li menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosinya yang kacau saat dia membuka matanya, lalu keluar dari kereta. Meskipun Han Li tidak memanggilnya, wanita muda berjubah kuning itu masih menggertakkan giginya dan memutuskan untuk mengikuti setelah beberapa saat ragu. Dia cukup pintar, dan dia tahu bahwa sepenuhnya berada di bawah belas kasihan Han Li, jadi adalah kepentingan terbaiknya untuk bertindak dengan patuh. Jika tidak, dengan basis kultivasi Han Li yang tak terduga, ada banyak cara baginya untuk membuatnya menyesal pernah dilahirkan. Han Li melemparkan batu iblis ke pengemudi kereta, lalu mengarahkan pandangannya ke depan saat ekspresi senang muncul di wajahnya. Dia saat ini berada di depan permukaan gunung yang tingginya lebih dari 10.000 kaki, dan ada serangkaian paviliun dan tempat tinggal gua yang dibangun di sepanjang permukaan gunung. Di bagian paling depan bangunan ini terdapat pintu masuk besar setinggi beberapa ratus kaki dengan plakat bertuliskan, "Halaman Roh Kudus" dalam huruf perak besar. Di dalam paviliun ada meja kayu hitam, di mana seorang lelaki tua jahat sedang tidur siang. Ada beberapa pelayan anak yang berdiri diam di dekatnya, tidak berani membangunkan lelaki tua jahat itu. Han Li menatap dingin ke arah pria tua itu, dan bibirnya sedikit bergetar. Detik berikutnya, orang tua melompat dari meja, dan buru-buru berteriak, "Maafkan saya atas kekasaran saya, senior." Dia kemudian segera melihat Han Li dan wanita muda berjubah kuning itu sebelum bergegas menghampiri dengan senyum lebar. Tidak lama setelah itu, Han Li dan wanita muda itu muncul di sebuah paviliun yang dibangun di sepanjang permukaan gunung. Setengah dari paviliun terletak di dalam permukaan batu sementara setengah lainnya menonjol keluar dari gunung, dan telah dibangun dengan batasan yang dapat sepenuhnya mengisolasi paviliun dari dunia luar, membuatnya sangat populer di kalangan makhluk tingkat tinggi yang suka bepergian sendirian. Halaman Roh Kudus ini secara khusus diperuntukkan bagi makhluk iblis tingkat tinggi untuk tinggal, tetapi biaya sewa di sini jauh lebih mahal daripada tempat serupa lainnya, jadi tidak banyak makhluk jahat tingkat tinggi yang tinggal di sini. Belum lama ini, Han Li telah menggunakan indera spiritualnya untuk menilai secara kasar semua level dan struktur paviliun, dan dia cukup senang dengan apa yang telah dilihatnya. Karena itu, dia mengeluarkan beberapa batu iblis kepada lelaki tua jahat itu dan menyewa paviliun ini selama 1 tahun penuh. Pada titik ini, Han Li telah mengaktifkan semua batasan paviliun dan membawa wanita muda itu ke tingkat tertinggi,
lalu duduk dengan di futon sebelum memberi isyarat agar wanita muda itu duduk di seberangnya. Wanita muda itu secara alami masih merasa sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak berani melanggar perintahnya. Setelah itu, Han Li mengayunkan selongsong ke udara untuk melepaskan beberapa puluh bendera formasi, yang semuanya menghilang ke ruang terdekat dalam sekejap. Detik berikutnya, penghalang cahaya biru muncul untuk mencakup seluruh paviliun, dan baru kemudian Han Li berbalik ke arah wanita muda itu sambil tersenyum sebelum menyodorkan telapak tangannya ke arahnya. Semburan kekuatan sihir yang sangat besar meletus dari telapak tangannya dan langsung menghancurkan batasan di dalam tubuh wanita muda itu. Simbol jahat di kulitnya langsung menghilang, dan kekuatan sihirnya bebas beredar melalui meridiannya lagi. Dia secara alami senang merasakan ini, namun sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Han Li bertanya, "Siapa namamu?" "Nama saya Zhu Guo'er," wanita muda itu menjawab setelah ragu sejenak. "Saya dapat melihat bahwa Anda tidak memiliki ki jahat di dalam tubuh Anda adalah manusia murni, bukan? Apakah Anda memasuki alam ini atas kemauan Anda sendiri atau apakah Anda ditangkap dan dibawa ke sini dari alam roh?" Han Li bertanya, "Saya kira Anda bisa mengatakan saya memasuki dunia ini sendiri," jawab wanita muda itu. Han Li agak terkejut mendengar ini, dan matanya sedikit menyipit ketika dia bertanya, "Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Dengan basis kultivasimu, kamu tidak memiliki kemampuan untuk melintasi ruang, apakah kamu memasuki alam ini dengan orang lain?" "Tidak. Aku memasuki dunia ini sendiri." "Aku mengerti, itu cukup menarik. Siapa yang mengajarimu Greater Incarnation Arts yang kamu gunakan?" Han Li bertanya. Wanita muda berjubah kuning itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, "Saya melihat Anda pernah mendengar tentang seni kultivasi ini, senior. Itu diajarkan kepada saya oleh ibu saya." "Siapa ibumu? Dan bagaimana dia mendapatkan Greater Incarnation Art ini?" Han Li bertanya saat ekspresinya sedikit berubah. Wanita muda berjubah kuning itu jelas sangat enggan menjawab pertanyaan ini.